Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan membahas tentang penginderaan jauh. Nah, istilah penginderaan jauh tentunya tidak asing lagi bagi kita pada era modern ini. Penginderaan jauh banyak memberikan perannya dalam kehidupan masyarakat. Lalu, apa sih penginderaan jauh itu? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Pengertian penginderaan jauh. Penginderaan jauh atau biasa disingkat dengan inderaja merupakan seni teknologi untuk mendapatkan informasi mengenai suatu objek, daerah, atau gejala di permukaan bumi dengan menggunakan suatu alat tanpa kontak langsung dengan objek, daerah, atau gejala tersebut. Menurut para ahli, yang pertama itu menurut Lilienstein dan Kieper, mereka menjelaskan tentang penginderaan jauh adalah ilmu dan seni untuk memperoleh informasi tentang objek, wilayah, atau gejala dengan cara menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan alat tanpa kontak langsung terhadap objek, wilayah, atau gejala yang dikaji. Kemudian, menurut Colwell, penginderaan jauh yaitu suatu pengukuran atau perolehan data pada objek di permukaan bumi dari satelit atau instrumen lain di atas atau jauh dari objek yang diindera. Kemudian menurut Curran, penginderaan jauh yaitu penggunaan sensor radiasi elektromagnetik untuk merekam gambar di lingkungan bumi yang diinterpretasikan sehingga menghasilkan informasi yang berguna. Menurut American Society of Photogrammetry, penginderaan jauh merupakan pengukuran atau perolehan informasi dari beberapa sifat objek atau fenomena dengan menggunakan alat perekam yang secara fisik tidak terjadi kontak langsung dengan objek fenomena yang dikaji. Menurut Avery, penginderaan jauh merupakan upaya untuk memperoleh, menunjukkan, mengidentifikasi, dan menganalisis objek dengan sensor pada posisi pengamatan daerah kajian. Kemudian yang terakhir menurut Lindgren, penginderaan jauh yaitu berbagai teknik yang dikembangkan untuk perolehan dan analisis informasi tentang bumi. Selanjutnya yaitu, selain dari pengertian penginderaan jauh menurut para ahli, di sini juga terdapat pengertian penginderaan jauh menurut undang-undang, yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang tata cara penyelenggaraan kegiatan penginderaan jauh. Bab 1, Ketentuan Umum, Pasal 1. Dalam peraturan pemerintah ini yang dimaksud dengan penginderaan jauh adalah penginderaan permukaan bumi dari dirgantara dengan memanfaatkan sifat gelombang elektromagnetik yang dipancarkan, dipantulkan, atau dihamburkan oleh objek yang diindera. Materi selanjutnya yaitu siklus penginderaan jauh. Dan dapat kita lihat pada gambar ini, dan di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih siklus penginderaan jauh sehingga kita bisa
sampai pada bagian terakhir dari siklus penginderaan jauh, di mana pada bagian terakhir kita sudah memperoleh informasi baru atau dalam rangka membantu dan memecahkan suatu masalah. Kita mulai dari poin A, di mana poin A ini termasuk sumber energi elektromagnetik pada target yang dituju. Kemudian ada bagian B. Maksudnya di sini bagian B adalah atmosfer dan radiasi. Perjalanan dari sumber energi ke target di permukaan bumi berinteraksi dan kontak dengan atmosfer. Interaksi ini terjadi untuk kedua kalinya saat perjalanan energi dari target ke sumber energi. Kemudian ada bagian C di sini yaitu interaksi dengan target. Energi yang melalui atmosfer kemudian berinteraksi dan kontak dengan target yang dituju. Kemudian ada bagian D, di sini merupakan sensor merekam energi. Energi yang tersebar atau dipantulkan dari target direkam dan dikumpulkan oleh sensor yang terdapat dalam satelit. Kemudian ada bagian E, merupakan transmisi, penerimaan, dan proses. Energi yang direkam oleh sensor diteruskan ke stasiun penerima dan diolah menjadi sebuah gambar dalam bentuk digital atau hard copy. Kemudian ada bagian F, maksudnya interpretasi dan analisis. Gambar yang diinterpretasi dan dianalisis secara visual atau digital untuk mengekstrak informasi pada target yang dikaji. Dan siklus yang terakhir itu aplikasi pada bagian G. Bagian terakhir dari proses penginderaan jauh yaitu memperoleh informasi baru atau dalam rangka membantu memecahkan suatu masalah. Selanjutnya yaitu komponen dari penginderaan jauh. Terdiri dari sumber tenaga. Sumber tenaga dalam proses inderaja terdiri dari sistem pasif yang menggunakan sinar matahari dan sistem aktif yang menggunakan tenaga buatan seperti gelombang mikro. Kemudian yaitu atmosfer. Atmosfer adalah bagian spektrum elektromagnetik yang dapat mencapai bumi. Keadaan di atmosfer dapat menjadi penghalang pancaran sumber tenaga yang mencapai ke permukaan bumi. Kondisi cuaca yang berawan menyebabkan sumber tenaga tidak dapat mencapai permukaan bumi. Selanjutnya yaitu interaksi antara tenaga dan objek. Interaksi antara tenaga dan objek dapat dilihat dari rona yang dihasilkan oleh potok udara. Tiap-tiap objek memiliki karakteristik yang berbeda dalam memantulkan atau memancarkan tenaga ke sensor. Objek yang mempunyai daya pantul tinggi akan terlihat cerah pada citra, sedangkan objek berdaya pantul rendah akan terlihat gelap pada citra. Contohnya, permukaan puncak gunung yang tertutup oleh salju yang mempunyai daya pantul tinggi terlihat lebih cerah daripada permukaan gunung yang tertutup oleh lahar dingin. Kemudian ada sensor dan wahana. Sensor merupakan alat pemantau yang dipasang pada wahana, baik pesawat maupun satelit. Sensor dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sensor fotografik, yaitu merekam objek melalui proses kimia. Sensor ini menghasilkan foto. Sensor yang dipasang pada pesawat menghasilkan citra foto atau foto udara. Sensor yang dipasang pada satelit menghasilkan citra satelit atau foto satelit. Kemudian sensor elektronik bekerja secara elektrik dalam bentuk sinyal. Sinyal elektrik ini direkam pada pita magnetik yang kemudian dapat diproses menjadi data visual atau data digital dengan menggunakan komputer.
Selanjutnya yaitu wahana. Wahana adalah kendaraan yang digunakan untuk membawa sensor guna mendapatkan indraja. Selanjutnya yaitu perolehan data. Perolehan data dalam indraja dibagi menjadi dua. Yang pertama itu data manual yang didapatkan melalui interpretasi citra, dan data numerik atau data digital yang diperoleh melalui penggunaan perangkat lunak khusus penginderaan jauh yang diterapkan pada komputer. Komponen yang terakhir itu penggunaan data. Penggunaan data merupakan komponen akhir yang penting dalam sistem indraja, yaitu orang atau lembaga yang memanfaatkan hasil dari indraja. Materi selanjutnya yaitu penggunaan Google Maps dan Google Street. Pernahkah kamu menggunakan Google Maps dan Google Street? Maka tanpa kamu sadari, kamu telah menggunakan penginderaan jauh. Google Maps dengan berbentuk layanan peta yang terkenal akan kekuatannya, Google Maps akan menampilkan gambar lokasi jalanan dan tingkat kemacetan lalu lintas yang ada di seluruh dunia. Kemudian Google Street merupakan sebuah fitur Google Maps yang diperkenalkan tahun 2007 dan menyediakan pemandangan jalan 360 derajat dan membolehkan pengguna melihat bagian dari kota pilihan mereka dan wilayah metropolitan sekitar pada tingkat dasar. Materi selanjutnya yaitu wahana-wahana penginderaan jauh. Seperti yang dijelaskan tadi, wahana merupakan alat atau wadah untuk menyimpan sensor atau alat perekam dari sistem penginderaan jauh, sehingga wahana juga disebut sebagai kendaraan bagi alat perekam. Berdasarkan ketinggian peredarannya, posisi wahana dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu pesawat terbang rendah sampai dengan ketinggian peredarannya antara 1 sampai 9 km di atas permukaan bumi. Contohnya yaitu drone. Yang kedua, pesawat terbang tinggi dengan ketinggian peredarannya lebih dari 18 km di atas permukaan bumi. Yang ketiga, satelit dengan ketinggian peredarannya antara 400 sampai 900 km di luar atmosfer bumi. Materi selanjutnya yaitu pemanfaatan teknologi penginderaan jauh di masing-masing bidang pekerjaan.
Yang pertama itu penginderaan jauh di bidang binaraga, manfaatnya monitoring kondisi dan kualitas jalan. Yang kedua, monitoring progres pembangunan jalan. Yang ketiga, interventarisasi jembatan. Yang keempat, perencanaan pembangunan jalan. Yang kelima, pemetaan jalan. Kemudian penginderaan jauh di bidang sumber daya air, manfaatnya yaitu perencanaan irigasi. Kedua, inventarisasi bangunan sumber daya air berupa waduk, bendungan, bangunan irigasi, dan bangunan hidrologi dan lain-lain. Kemudian ada monitoring pembangunan infrastruktur sumber daya air. Dan adapun manfaat penginderaan jauh pada bidang meteorologi dan klimatologi antara lain yaitu: pertama, membantu analisis cuaca dengan menentukan daerah tekanan rendah dan daerah tekanan tinggi, daerah hujan dan badai siklon. Kemudian dapat mengetahui sistem pola angin permukaan. Yang terakhir itu untuk pengamatan iklim suatu daerah melalui pengamatan tingkat kewarnaan dan kandungan air di udara. Selanjutnya, penginderaan jauh di bidang cipta karya, manfaatnya yaitu pemetaan permukiman. Yang kedua, asesmen penyihatan lingkungan permukiman. Kemudian penginderaan jauh di bidang penataan ruang, manfaatnya yaitu pemetaan penutup, penggunaan lahan, skala kecil, umum sampai skala besar. Kemudian ada analisa kesesuaian penggunaan lahan dengan RT RW. Selain dari pemanfaatan penginderaan jauh dalam masing-masing pekerjaan, di sini juga terdapat beberapa kelemahan dan keunggulan dari penginderaan jauh. Yang pertama itu keunggulannya. Keunggulan dari penginderaan jauh yaitu diperoleh gambaran permukaan bumi dengan wujud dan posisi yang mirip dengan kenyataan, relatif lengkap dan meliputi wilayah yang luas. Kemudian, objek yang terekam dalam foto udara berupa 3 dimensi. Kemudian dapat diketahui gejala atau kenampakan permukaan bumi seperti kandungan sumber daya mineral suatu daerah dan jenis melalui bantuan sinar inframerah. Kemudian menggambarkan objek dengan cepat bahkan di wilayah yang sulit dijangkau oleh pengamatan langsung. Dapat memetakan daerah bencana alam dalam waktu relatif cepat. Dan yang terakhir itu melalui penginderaan jauh, data atau informasi yang diperoleh dengan cepat, tepat, dan akurat. Adapun kelemahan dari penginderaan jauh yaitu: pertama, keterbatasan penginderaan jauh berupa citra SLAR yang belum layak tersedia. Kemudian, citra yang ada belum banyak diketahui dan dimanfaatkan secara optimal. Orang yang menggunakan penginderaan jauh harus memiliki keahlian khusus. Kemudian, peralatan penginderaan jauh yang digunakan mahal. Dan yang terakhir itu, sulitnya memperoleh citra, foto, dan non-foto. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.